Hari ini 2 anak dan statement. Ada 10. Ya, halo. Ada 10 kan ya? Halo. Ada Ya, 10 topik kalau nggak salah, ya. ya dok. Ya. Nanti gini aja. 10 topik dibagi 50. Berarti masing-masing satu topik adalah 5. Betul. Ya, Nanti gini aja, UTS-nya gimana kalau nanti satu topik itu silakan dibagi dan itu untuk berkelompok 5 orang daripada kita menggunakan ujian yang itu. Nanti kirimkan ke saya, boleh ke emailnya. Gimana? Saya tawarkan dulu. Jadi mulai setelah ini boleh dikerjakan nanti sampai waktunya sampai selesai UTS. Nah, boleh dok, boleh. Boleh, itu aja ya. Nanti kita kita tujuannya kan mengerti nanti kalau di BDI itu, kalau jauh di BDI ya paling-paling hilang. Kadang-kadang sering gitu ya. Ya. Sekarang mari kita bahas mengenai inti statistika. Nanti mudah-mudahan tidak lupa dan kita juga pakai UTS nanti UTS. Bukan UTS kalau kita sudah baca pada setelah UTS dan mungkin dapat digunakan sebagai pijakan skripsi. Gitu. Silakan belajar pada inti statistika. Kita review lagi. Nah, kalau ditulis mohon ditulis supaya tidak lupa, gitu ya. Kita mulai dari makna statistika, gitu ya. Apa tuh artinya statistika itu? Ada yang masih ingat? Apa bedanya dengan statistik? Nah, itu dipahami dulu. Jadi, statistika itu beda dengan statistik. Kalau statistik itu hanya menyajikan sebuah data deskripsi saja. Kalau statistika itu menggunakan sampel untuk meramalkan keadaan populasi. Sehingga di dalam statistika itu ada peluang-peluang kesalahan yang dinamakan kemarin tingkat signifikan yang dilambangkan dengan P. Ya, jadi nanti kalau sudah dapat statistika, mudah-mudahan kalau skripsi ya jangan menggunakan deskriptif. Mengapa demikian? Deskriptif itu hanya berlangsung pada waktu yang singkat dan dia tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi populasi atau menafsirkan populasi. Jadi misalnya begini, kalau kalian ingin meneliti beberapa kasus mastitis di Banyuwangi, karena ada 70% pada saat itu juga. Kalau apakah yang kamu kerjakan itu berlaku pada seluruh Banyuwangi? Nah, kalau deskriptif tidak berlaku karena dia hanya yang data yang ada itu saja, kecuali sensus kalau sensus seluruhnya. Ya. Nah, kalau statistika tidak, kita akan menggunakan sampling dan sampling itu digunakan untuk meramalkan populasi. Tuh, saya masih ingat dulu ketika saya diuji itu, apa gunanya statistika gitu. Satu kata saja, saya masih ingat, saya tidak bisa yang itu. Jadi statistika itu digunakan untuk generalisasi. Tuh, ya. Nah, nanti 10 ini mudah-mudahan ditambah nanti kalau ada kita sudah main-main dengan SPSS, mudah-mudahan bisa dipakai bekal untuk skripsi dan cepat selesai gitu ya. Sekarang kita pakai statistika. Apakah statistika itu perlu? Itu tergantung dari penelitiannya. Tetapi sebaiknya iya. Kalau kita kembali lagi, jenis statistika itu ada berapa gitu. Masih ingat? Maka statistika itu ada statistik deskriptif dan statistika analitik. Nah, ya, apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif adalah statistika yang menyajikan data apa adanya. Ya, prevalensinya 70%. Kasus kasus service preconception 60% itu statistika deskriptif. Kalau statistik analitik, analisa itu kita menganalisa kenapa bisa begitu, apa maknanya dari angka itu. Misalnya ada perbedaan, apa maknanya perbedaan dari ada perlakuan misalnya diberi obat untuk meningkatkan eritrosit, gitu ya. Obat A, obat B, obat di pasaran, ada 4 macam obat digunakan itu. Lalu apa maknanya obat itu? Apakah ada perbedaan dan bagaimana kalau dilakukan secara umum? Nah, kalau statistika kita mengatakan bahwa memang saya berani menyimpulkan, tapi kita juga menggunakan taraf karena sampel ada biasnya itu kita menggunakan taraf perseran. Nah, ini yang sering
yang dipakai itu adalah 5% atau 1%, gitu ya. Nah, kalau tanya kenapa 5% dan 1%-nya, di sini adanya rupanya ada tidak fair. Menurut sejarahnya, Fisher itu menggunakan 5%. Fisher sendiri yang membuat itu. Jadi Fisher ini adalah orang yang bapak dari statistika. Ya. Nah, sudah paham dari sini nggih? Sekarang kita dilihat dari statistika tadi ada. Nah, lalu penggunanya bagaimana statistik deskriptif dan statistika analitik? Nah, ini biasanya di dalam skripsi itu kelihatan pada data analisis, analis data. Analis data, data disusun dalam tabel itu adalah penyajian statistik, dalam bentuk rataan dan simpangan baku. Itu deskriptif. Untuk mengetahui perbedaan, maka dilanjut data diuji menggunakan misalkan analis varian, menggunakan Q kuadrat. Nah, itu baru kita melakukan analitik. Itu kalau di dalam skripsi. Ya, paham dari sini, nggih? Halo? Halo, paham? Sebelum saya lanjutkan. Lanjut, Dok. Nanti ya. Kembali kita lanjutkan. Statistika itu ada dua macam dilihat dari bentuk datanya. Ada statistika parametrik dan statistika non parametrik. Parametrika dan parametrik. Nah, sebelum kita masuk ke parametrik non parametrik, nah ini juga ada kontroversi mengenai non parametrik. Itu kalau non parametrik katanya ya tidak mungkin lah non parametrik begitu. Lalu apa yang dikatakan sebagai parametrik? Parameter. Apa itu parameter? Parameter adalah nilai rataan atau simpangan baku dari populasi. Ya, kenapa simpangan baku? Apa maknanya? Nah, makna simpangan baku dalam penyajian nilai rata-rata itu adalah letak nilai populasi yang sebenarnya adalah di antara nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu adalah nilai yang kalian kebetulan yang diukur, kebetulan yang keluar itu. Nah, misalnya kita akan mengukur, nah 10 kali pengukuran kadang-kadang hasilnya tidak sama, walaupun tapi kita putuskan saja kita menggunakan nilai rataan dan plus minus simpangan baku. Ya. Kemudian tadi ada lagi yang dinamakan parameter. Bisa juga dalam bentuk median, nilai tengah. Itu yang dipakai pada statistika non parametrik. Kemudian ada bisa dalam bentuk modus. Itu yang dipenting dalam Q kuadrat. Itu semua disebut dengan parameter. Jadi kalau kita melakukan suatu penelitian, yang diukur bukan parameternya, tetapi variabel. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah apa? Tuh ya. Sudah, kita lanjutkan. Kita kembali kepada statistika parametrik dan statistik non parametrik. Lalu kalau itu kita akan mendapat suatu simpulan bahwa apa yang dinamakan statistik non parametrik itu tepat. Kata-kata non parametrik ada mengatakan kalau kalian baca bukunya Sudrajat mengatakan bukan non parametrik, tetapi yang lebih tepat adalah data bebas sebaran. Mengapa demikian? Mari kita ikuti dulu ya. Nah, kita kembali kepada statistika parametrik. Jadi statistika parametrik itu adalah statistika yang digunakan untuk data paling tidak berskala interval, masih ingat interval ya, rasio, dan yang penting adalah data mengikuti sebaran normal. Nah, sebaran normal ini sementara kalau S1 kita asumsikan sebaran normal. Kenapa penting sebaran normal ini dihitung? Nah, itu kadang-kadang menjadi bias. Bagaimana kita mengontrolnya, kita kelihatan nanti. Misalnya ada keluar data yang pencilan. Misalnya data pencilan, data yang keluar dari umumnya. Misalnya ada rata-rata 40, 30, 20, 10, tiba-tiba data itu akan melejit sendiri. Nilainya 100, 200, 300. Nah, 3 data itu sudah cukup untuk membiaskan hasil. Ya. Nah, nanti bagaimana kalau mengatasi seperti begitu? Nanti kalau ketemu data seperti itu, hilangkan saja, kemudian ganti dengan nilai rataannya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan. Belum, Dok. Oh. Nah, kita kembali lagi. Sekarang kalau statistika non parametrik,
Nah, sekarang non parametrik ini adalah statistika yang digunakan untuk data. Kalau saya membuat itu, saya bagi dua. Untuk data yang berskala nominal, kategori ya. Nah, kategori ini adalah membedakan tadi berapa kasus mastitis, yang tidak mastitis, berapa yang terinfeksi cacing, berapa yang tidak, berapa yang sakit, berapa yang sehat. Lalu kemudian berapa kalau spermatozoa yang hidup, berapa yang mati. Nah, itu dinamakan data bersifat kategori. Kemudian digunakan untuk data berskala ordinal yang kita pelajari kemarin dengan cara men-scoring data. Misalnya perubahan histopatologi pada hepat. Nah, tingkat keempukan bukan di sini yang dimaksud dengan ukuran panelis. Nah, walaupun ada kalau panelis itu dengan bukan panelis tapi mengukur dengan tekanan, misalnya itu sudah termasuk parametrik. Kemudian yang sering dilakukan itu adalah untuk menyatakan nyeri. Ya, nyeri itu kan sampai sekarang belum ada. Kalau pada manusia, kalau pada hewan ada alat ukurnya. Nah, kalau dia nyeri itu dinyatakan bahwa oh ini nyeri, sangat nyeri, nyeri sekali itu, maka dia termasuk data skala ordinal. Nah, itu nanti masuk ke dalam statistika non parametrik. Yang berikutnya adalah skala interval atau rasio. Nah, di sini ada tumpang tindih dengan statistika parametrik. Kalau interval rasio kenapa dimasukkan statistik non parametrik? Nah, di sini ada syaratnya. Kalau distribusinya sebaran datanya itu tidak normal. Bagaimana kita mengetahui sebaran data normal itu ada punya sendiri. Ya, pada statistik ada. Kadang-kadang kita sudah sepakat pada S1 jangan digunakan, tapi dosennya kadang-kadang minta coba diikut dengan hitung coba dengan sebaran normalnya biasanya begitu. Ya, ada ujinya. Nanti kita belajar di SPSS. Ada dua yang terkenal di situ, ada Sapiro, Wilpes, dan Kolmogorov, Smirnov. Tapi karena kita tidak belajar dan tidak diberikan, nanti kita asumsikan bahwa tidak. Tapi yang penting kalau kita melihat bagaimana kalau kita melihat data tidak normal gitu ya. Nah gini, kalau nilai simpangan baku kisaran plus minus SD-nya itu dengan rata-ratanya itu 0 simpangan bakunya. Misalnya ada rata-rata 30 simpangan bakunya 0. Masih aja kita menghitung simpangan baku 0. Itu dilihatnya tidak normal. Atau datanya itu simpangan baku itu plus minus. Kalau ditambahkan positif, tetapi dia akan melewati negatif. Ada tanda data yang negatif. Itu biasanya simpangan baku sebarannya tidak normal. Ya, itu cara-cara secara kasar. Baik. Nah, itu interval rasio. Lalu apakah yang tadi data interval dan rasio itu langsung dimasukkan ke dalam statistik kalau tidak normal? Dimasukkan ke dalam statistika non parametrik itu langsung? Tentunya ya tidak. Ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Di antaranya adalah menggunakan transformasi. Nah, kita melihat kembali aja ya. Bagaimana kita melakukan transformasi? Ada macam-macam. Nanti kalian bisa mencari. Ada menggunakan akar sinus, ada yang menggunakan akar Y, ada yang menggunakan log. Nah, log ini sering kita temukan kalau kita belajar pada pertumbuhan mikroorganisme. Kita menggunakan log. Ya. Kenapa demikian log itu gunanya apa? Gitu. Itu kadang-kadang diantaranya adalah untuk data itu untuk melihat normal atau tidak, karena sebaran yang terlalu besar itu untuk memperkecil sebaran data atau simpangan baku sehingga datanya menjadi sempit dan datanya itu normal. Dan dari sini sekarang kita termasuk ke dalam sifat statistika. Ya, yang data skala data itu mau diingat-ingat. Ya, nanti kita akan masuk ke sana pasti bertemu dengan skala data itu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sudah? Pertanyaan di sini? Atau yang diulangi, mana yang diulangi kalau yang belum mengerti? Silakan ditanyakan. Sudah? Halo? Lanjut, Dok. Ada yang belum jelas? Oke.
Kalau kita lanjutkan sekarang statistik. Bagaimana sifat uji statistika itu? Maka kita akan melihat bahwa uji statistika itu cuma dua. Kalau tidak bersifat membandingkan kemarin, kita akan mencari hubungan. Ya. Nah, statistika kita bahas yang kedua dulu. Statistika yang mencari hubungan ini nanti akan berkembang ketika nanti kalian akan mengajukan pada pengambilan keputusan untuk mengambil statistika itu lebih cenderung pada statistika yang bersifat. Nah, contoh statistika yang mencari hubungan ini adalah regresi, korelasi. Nanti kita bahas. Kalau kita tidak mengikuti waktunya kalau kita misalnya hubungan antara berat badan dengan panjang badan tubuh dengan berat badan. Kemarin saya juga dapat kasus dari mahasiswa itu ya. Dia survei, dia akan mengetahui kejadian skabies pada kelinci di Kuala Lumpur. Nah, seperti itu. Apa ini yang saya kerjakan? Nanti kita menggunakan deskripsi. Itu mencari hubungan atau membedakan. Kita cenderung kemana? Ya, seperti itu. Ini juga nanti akan berkembang kepada sebuah pemodelan dan ujungnya kalau kalian bisa itu nanti kita dapat menceritakan bagaimana sebab penyakit itu sampai menimbulkan kematian. Itu bisa dihitung dengan statistika. Nah, sekarang kita akan cenderung pada fokus yang sering dipakai itu adalah statistika yang bersifat membandingkan. Kalau kita dulu kita bandingkan, maka kita kembali lagi statistika yang bersifat membandingkan itu dibagi menjadi membandingkan berpasangan dan tidak berpasangan. Ya, berpasangan itu disebut dengan before after, misalnya begitu ya. Nah, kemudian kita mulai aja pada statistika yang tidak berpasangan. Ya maaf, statistika yang membandingkan satu sampel kita tidak belajar, memang jarang digunakan. Apakah ada di situ? Ada. Misalnya kita ingin menghitung pencemaran mikroorganisme pada limbah rumah potong. Katakan salmonella. Kita ambil aja. Kita ambil sampelnya, ada berapa begitu? Kita ambil misalnya ambil 40, 50. Kemudian apa akan kita simpulkan apakah itu layak atau tidak layak? Maka di sini kita akan menggunakan pembandingnya adalah nilai SNI yang masih diizinkan untuk limbah rumah potong. Nah, seperti begitu. Itu dinamakan uji satu sampel. Sebenarnya ya dua sampel. Nah, sampel ini satunya adalah itu digunakan sebagai acuan. Nah, lalu ujinya apa satu sampel itu? Gitu. Nah, kita kembali lagi pada data skala data. Kalau dia menggunakan skala data interval atau rasio, itu maka kita akan cenderung menggunakan uji T student tidak T1 sampel. Ya. Nah. Kalau datanya dalam bentuk ordinal, misalnya tadi ya kerusakan tadi ya rusak ya boleh tapi tidak boleh menurut standar, tidak boleh melebihi seperti ini, gitu ya. Itu kita akan menggunakan Wilcoxon satu sampel. Berikutnya, bagaimana kalau datanya itu dalam bentuk kategorial? Misalnya contohnya gini. Kalau ada pacuan kuda, ya kuda tentu atau lari, kita berpikir pada lingkaran dalam itu yang paling menang, paling masuk finish duluan. Mengapa demikian? Karena adalah jaraknya paling pendek, kan begitu ya? Seperti itu. Nah, itu lalu kita bandingkan jangan pada atau begini. Kalau ada sebuah produksi susu seperti itu. Nah, susu katakan 10 liter per hari. Nah, dalam catatan peternak pada tahun yang lalu itu rata-rata 12 liter. Nah, sekarang berapa? Sekarang ada yang 10, ada yang 5, ada yang kita ambil. Apakah yang sekarang ini sama dengan yang dulu? Kita ambil sampelnya ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20, ada 30. Maka kita hitung, kita bandingkan dengan standarnya yang 12 sampel
11 liter tahun yang lalu itu. Nah, itu seperti itu namanya bukan itu. Bukan 19 tadi ya. Yang balapan kuda tadi ya, kita balapan kuda biasanya gini. Kita akan berpikir bahwa peluang dari kemenangan itu adalah sama, gitu kan? Nah, gitu. Tetapi satunya tidak sama karena kita menduga bahwa paling dalam itu adalah yang paling menang. Nah, itu kan kita karena semuanya dianggap sama dan ada pembandingnya, itu dinamakan uji satu sampel. Nah, seperti kalau balapan tadi, kalau karapan sapi pada lintasan yang A dari tahun ke tahun itu pasti dia menang, gitu ya. Sekarang ada 10 lintasan, apakah atau pada tahun ini pasti menang? Nah, itu digunakan analisis satu sampel pada data kategorial atau nominal yang disebut dengan goodness of fit atau data analisis kesesuaian data. Ya, contohnya yang seperti itu. Kalau kita belajar pada, mungkin sudah saya ulang, pada genetika, pada hasil perkawinan 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1, teori. Prakteknya bagaimana? Apakah sama yang kita praktekkan dengan teorinya? Nah, itu juga menggunakan analisis kesesuaian atau nominal untuk satu sampel. Sudah? Dari sini paham? Halo? Permisi dok, ini belum di share screen ya dok? Memang ada share-nya. Saya cerita ini. Oh iya, makasih dok. Ya, saya share. Ini untuk review saja. Ya. Nanti makanya memang tidak saya share tujuannya itu memang kamu paham enggak gitu ya. Makanya kalau nanti kalau nanti langsung tanyakan. Nanti kalau ada PowerPoint-nya enggak ya. Saya berpikir demikian. Sudah. Tanyakan dari sini. Ini enggak masuk ujian ini. Nanti ini tujuannya nanti kalau kalian sudah masuk dalam skripsi bagaimana kita menggunakan statistika sebagai alat. Gitu ya. Kalau menghitung itu adalah teknik seperti kemarin. Ada tanyakan dari sini? Halo? Ada tanyakan? Silakan kalau kurang paham langsung menanyakan. Ya tidak apa-apa. Ya. Sudah? Kita lanjut? Lanjut dok. Catat ya. Jadi kita kalau paling statik, saya ulangi, kita lihat yang dibandingkan berapa. Sekarang kalau yang dibandingkan 2. Ada perlakuan A, ada perlakuan B. Perlakuan itu adalah variabel bebas dan yang dibuat itu adalah variabel tidak bebas. Masih ingat ya. Kalau kita menggunakan 2, kita juga lihat lagi apakah datanya berskala interval, rasio, ordinal atau nominal. Apakah bentuk perbandingannya itu sama-sama sudah berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, itu kita lihat lagi. Ya. Sekarang kita mulai pada data yang berpasangan. Nah, ya. Nanti saya lupa nih. Kalau datanya berpasangan, berskala interval atau rasio, maka kita uji sudah pada kuliah yang pertama itu adalah menggunakan uji T berpasangan, pair t-test. Ya, misalnya produksi susu sapi pada pagi dengan sore, kita menggunakan sapi yang sama. Obat untuk analgesik sebelum diberi obat analgesia dirangsang, kemudian setelah diberi obat analgesia dirangsang kembali. Itu uji berpasangan. Nah, kita lihat nanti kembali
Kalau analgesinya kita menggunakan alat untuk mengukur dalam bentuk satuan waktu apa jarak itu bisa, maka kita akan kembali kepada uji T yang berpasangan. Kalau tidak kita menggunakan scoring, maka kita akan menggunakan masuk ke dalam Wilcoxon yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, nah di sini. Kalau datanya, Wilcoxon ini sering ditemukan kalau pada teman-teman kita di kedokteran, ya. Kalau datanya mengenai sebuah populasi, betul tidak dari kelompok ini sudah di COVID apa tidak? Katanya sudah. Tapi saya coba lagi, betul apa tidak? Itu nanti akan masuk data McNemar yang sudah kita pelajari. Kemudian ada satu lagi yang dinamakan uji kappa. Jadi uji kappa ini seperti McNemar, tapi itu ada kesepakatan. Misalkan begini, kalau saya ingin melihat cacing, betul tidak? Kalau di dalam telurnya itu ada telur cacing askaris, pasti di dalam usus ada cacingnya. Betul apa tidak? Nah, seperti itu. Ambil berapa yang iya, berapa yang iya tidak, berapa yang tidak iya, berapa yang itu namanya uji kappa. Ya, memang kita tidak belajar, tapi mungkin kalau kita nanti masuk skripsi kita bertemu dengan masalah itu. Jadi jangan takut dengan skripsi gitu ya. Pasti bisa diselesaikan datanya itu. Nah, kemudian kita kalau menggunakan sekarang datanya tidak berpasangan. Kalau benar-benar bebas. Kalau contohnya misalkan beda enggak adanya tekanan darah kucing jalanan dengan kucing yang di rumah karena sering berolahraga mungkin beda tekanannya. Nah, itu benar-benar tidak berhubungan, itu uji bebas. Uji dua sampel bebas. Gitu ya. Kita kembali lagi pada skala datanya. Kalau skala datanya itu adalah interval atau rasio, maka kita langsung menuju ke uji T bebas. Kalau kita dalam histopatologi melihat luas degenerasi sel yang mengalami degenerasi atau kerusakan, jumlah kerusakan sel, kita menggunakan satunya digunakan sebagai kontrol, tidak diapa-apakan, misalnya gitu. Satunya diberi obat yang dapat merusak katakan aloksan, pankreas, maka kalau dihitung luasnya itu atau jumlahnya, kita akan masuk ke uji T bebas. Ya, paham ya? Kalau bisa ini saya sarankan, kalau bisa jangan menggunakan non parametrik. Kalau bisa. Kenapa begitu? Karena yang uji yang parametrik ini lebih valid karena ada angkanya. Kita kembali lagi pada uji tadi, yang tikus tadi diberi aloksan. Kalau kita menggunakan datanya itu adalah berskala ordinal, kita skor berapa tingkat kerusakannya, parah tidak parah, maka kita langsung menuju Mann-Whitney U yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Nah, apakah nanti yang data yang bentuk interval bisa diuji Mann-Whitney U? Ya bisa, kalau sebarannya tidak normal. Kalau sebaran normal, ya juga bisa, tetapi kadang-kadang kurang valid, gitu ya. Hasilnya itu tidak sebagus pada uji yang parametrik. Yang berikutnya, kalau datanya itu berskala ordinal, interval. Ya, kalau berskala interval nominal, maka kita akan menggunakan uji Q kuadrat. Nah, di sini ada kekecualian. Kita di sini akan menceritakan kasus atau akan menceritakan prevalensi. Ya, uji kuadrat ini agak beda sedikit. Kalau kita menggunakan kasus, maka kita menggunakan uji Q kuadrat. Dan pada uji kuadrat ini juga bisa menyertakan hubungan. Kemarin yang dibagi menjadi homogen,
independen sama homogenitas. Maaf saya lupa. Ya, kalau homogenitas itu ada beda lokasi, kalau independen itu adalah satu lokasi. Kalau pasar itu kamu lihat, ambil yang ada ditemukan penyemaran pada misalnya pada daging yang di pojok sebelah utara di pasar ya dengan pojok selatan. Itu ada sama tidak? Itu ya, secara signifikan. Sudah berbeda jadi homogenitas. Tetapi kalau menggunakan pasar yang lain, katakan di pasar A dan pasar B itu masuk pada Q kuadrat independen. Homo ya. Maaf, tadi yang Jakarta satu pasar itu adalah independen, kalau yang luar daerah luar itu adalah homogenitas, gitu ya. Tapi cara pengerjaannya adalah sama, cuma istilahnya aja. Nah itu kalau kita menggunakan kasus. Tapi kalau kita menggunakan prevalensi, beda lagi nanti. Misalnya kita akan melihat apakah kasus penyakit kulit, gitu ya, yang ada di daerah A, Banyuwangi Utara dengan Banyuwangi Selatan, apakah sama? Kita tidak menyebutkan bahwa menggunakan beda atau tidak. Tapi di sini kita akan mengatakan pada menggunakan relative risk. Berapa besar risikonya antara kedua daerah itu. Nanti kita akan bertemu dengan sana. Nah ini kadang-kadang yang sering dikelirukan oleh mahasiswa. Jadi beloknya di mana nanti gitu ya. Nah tergantung. Nah untuk sebelum itu juga kita harus paham dulu apa yang dinamakan prevalensi dan juga harus tahu apa yang dinamakan kasus. Ini juga sering pada mahasiswa itu di kebiah prevalensi dengan kasus. Padahal itu sebenarnya kasus bukan prevalensi. Ya, nanti kalau sudah belajar epidemiologi. Sudah ya. Oke, yang berikutnya bagaimana kalau lebih dari 2? Nah, kalau lebih dari 2, ya kita kembali lagi pada yang menggunakan analisis varian. Varian itu adalah ragam. Ragam itu adalah kuadrat dari simbangan baku. Kalau dinyatakan ragam adalah sigma Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Itu namanya ragam. Mudah kalau kita mengatakan secara matematik. Tapi kalau pengertian ya agak susah begitu. Apa yang dinamakan ragam? Ragam itu adalah keragaman. Kalau variabel itu adalah keragaman yang diukur dengan variabel. Ya. Variabel yang varian ragam. Jadi data itu dalam statistika harus ragam. Kalau tidak ragam berarti kelihatan di situ, ya. Apa data itu? Nah, kalau kita jeli data ini apakah kamu belajar mengambil data sungguhan atau data ini adalah semoga buat jadi-jadian itu kelihatan. Ya, itu adalah kalau kita belajar statistika. Nah, kita kembali lagi pada uji ANOVA. Kita balik dulu ANOVA. Atau kita dari yang aja dulu, dari kategorial. Nanti soalnya ANOVA-nya agak panjang. Kalau datanya kategorial, kembali maaf, pada yang membandingkan 3 ini juga sama dengan tadi dengan uji T. Kita melihat selain skala datanya adalah dia berpasangan atau tidak. Nah, kita mulai dari data yang bersifat ordinal. Nah, kalau dia tidak berpasangan, maka kita menggunakan uji Kruskal-Wallis yang telah kita pelajari dengan kemarin. Nah, pada ordinal ini kalau kita menguji itu kita lakukan scoring dulu baru kita uji. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Sama dengan 12 n dikalikan n plus 1, kemudian dikalikan dengan rataan dari peringkat kuadrat dikurangi 3 dikalikan n plus 1. Pada salah kita ya. Nah, kalau kita belajar pada membandingkan lebih dari 2 pasang data, ini baik bebas atau berpasangan, ya kita melihat dulu. Kalau uji yang terdahulu yang membandingkan 1 atau 2 itu H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan. Kalau satunya terdapat perbedaan. Yang mohon juga diingat kembali bahwa hipotesis dalam statistika itu berbeda dengan hipotesis penelitian. Ya, mohon perhatikan lagi agak berbeda di mana. Nah, kalau kadang-kadang hipotesis penelitian itu jatuh pada H1-nya statistika, kadang-kadang juga jatuh pada H0-nya statistika. Ya, sudah diperhatikan lagi.
Nah, kita kembalikan. Kalau datanya berskala ordinal, itu kita gunakan kemarin. Maaf, tadi. Hipotesisnya, kalau menggunakan 2, itu tidak berbeda dan berbeda. Kalau pada lebih dari 2 pasangan, itu mengatakan H0-nya tidak terdapat perbedaan pada sampel yang diuji, gitu kan ya. Kalau H1-nya sekurang-kurangnya, perhatikan ya, sekurang-kurangnya ada sepasang perlakuan yang berbeda. Gitu. Jadi kalau berbeda semua, ya boleh-boleh saja gitu. Tetapi kalau ada sepasang saja berbeda, itu sudah cukup mengatakan bahwa itu ada pengaruh perlakuan terhadap variabel yang diukur. Oleh karena itu, pada uji yang 3 pasangan ini biasa dilanjutkan dengan uji pasangan berganda yang disebut dengan post hoc test. Nah ya, kita tampilkan di sini. Tuh ada banyak dan ada, nanti kita ulang lagi pada kita kalau belajar SPSS itu ya, ada beberapa macam gitu, dan itu ada 2 macam, dilihat dari homogenitas dan tidak homogenitas, kemudian dilihat dari mana yang diperbandingkan, itu ada di sana. Sekarang kita kembali, kalau datanya itu bersifat kategorial, maka kita kembali menggunakan uji Q kuadrat, menggunakan tabel kontingensi. Dan yang perlu diingat bahwa uji kuadrat Q kuadrat ini sampelnya kalau bisa jangan kurang dari 40. Tidak boleh ada nilai 0 dalam pengamatan, dan sekurang-kurangnya 20% dari tadi itu kalau ada kotaknya itu tidak boleh mempunyai frekuensi harapan kurang dari 5. Kalau ada ya digabung gitu, ya. Sekarang kalau kita pada uji datanya interval atau rasio, kita kembali kepada uji analisis varian satu arah. Lagi. Nah, pada analisis satu varian satu arah ini nanti dia akan berkembang jadi lanjut. Misalnya ada analisis varian satu arah, ada analisis varian dua arah. Dua arah tanpa interaksi yang sudah saya berikan tadi, dan analisis dua arah dengan interaksi. Nah, yang tanpa interaksi nanti kalau dalam penelitian itu ada masuk pada rancangan kelompok sama subjek, repeated measure itu gabungan, bisa rancangan yang diukur secara berulang-ulang, misalnya kita menggunakan vaksin untuk melihat titer antibodi kapan dia turun gitu. Dilakukan berulang-ulang, terus diperiksa, misalnya kita diambil darahnya setiap minggu. Nah, itu juga menggunakan rancangan pada sama subjek yang diukur dengan dua arah pada sampel yang berpasangan, gitu ya. Yang berikutnya yang ini yang masih ANOVA tadi, ada dua arah, dua arah yang tanpa interaksi, dua arah dengan interaksi. Nah, dua arah interaksi ini kalau kita menggunakan pada mengukur populasi dan subpopulasi, dan pada populasi itu kita memperhatikan subpopulasi. Misalkan katakan ada berlakuan ini, kita memberikan pakan. Pakan itu diberikan kepada sapi. Ya, sapinya dilihat. Sapi diambil pada yang sudah mengalami varietas ketiga dan varietas keempat. Kita berpikir bahwa antara varietas ketiga dan varietas keempat itu berbeda secara fisiologis. Sehingga kalau kita berikan pengaruhnya pada pakan dan kita campur, mungkin hasilnya bias. Dan memang bias. Saya juga punya data seperti begitu, saya gambar tidak keluar. Kita lihat sendiri-sendiri, maka kelihatan. Kalau pemberian ini, kemudian saya punya data glukosa itu, saya menggunakan varietas 2, umur 3 dan 4, itu kalau jadikan satu, tidak kelihatan, tidak berbentuk gambarnya. Tetapi ketika dijadikan sendiri kelihatan, yang pada 2 itu semakin tinggi produksi, makin turun glukosanya. Kalau yang pada umur 4, varietas kedua, itu semakin tinggi produksi, semakin tinggi pula glukosa. Kelihatan gambarnya. Nanti itu digunakan sebagai dengan interaksi. Ya, kalau kita menggunakan rancangan faktorial, apa yang dinamakan interaksi? Interaksi adalah
pengaruh dua variabel secara bersama-sama. Kalau kita masih ingat pada pelajaran matematika, ada A irisan B. Itu yang dinamakan interaksi. Ya. Nah, ini nanti kalau kita belajar pada setelah UTS, mudah-mudahan masih ingat. Kemudian kalau datanya sekarang berpasangan. Nah, ada lagi sebenarnya lagi ya yang tadi saya sebutkan pada ANOVA, saya lupa ini. Ada yang dinamakan selain faktorial, ada yang dinamakan rancangan split plot. Nah, split plot ini kalau kita bahas statistik itu masuk analisis varian dengan interaksi dua arah dengan dua interaksi. Ada lagi seperti itu. Tapi kalau kita membahas pada rancangan percobaan ada berbeda-beda. Ada rancangan acak faktorial, ada rancangan faktorial berkelompok, ada rancangan acak bersarang. Beda-beda nanti. Tapi itu semuanya adalah termasuk analisis varian dua arah dengan interaksi. Ya. Jadi misalnya begini, kalau yang bersarang itu kita akan melihat bahwa berapa ada tuh produksi sapi itu kita membedakan di daerah Banyuwangi dan daerah itu secara manajemen berbeda, jelas berbeda, itu nanti menggunakan acak bersarang. Ya. Atau kalau kita menggunakan menanam rumput, menanam rumput atau menanam padi pada daerah yang persawahan, daerah yang kan berbentuk tangga-tangga itu, yang di atas tentu berbeda dengan yang di bawah. Atau kita membandingkan adalah perlakuan memberikan pada pakan pada sapi yang dipelihara pada dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi dan dataran rendah kita punya asumsi jelas berbeda. Nah, itu namanya nanti kita akan menggunakan split plot. Ya, rancangan acak bersarang. Kalau ingin membandingkan tempatnya dalam itu menggunakan split plot, kalau kita tidak ingin membedakan tempatnya itu menggunakan rancangan acak bersarang. Nanti aja kita akan belajar lebih lanjut. Yang berikutnya yang berpasangan nanti. Nah, kalau datanya berpasangan dalam bentuk skala ordinal, bagaimana? Ya. Nah, kalau skala ordinal itu yang sudah saya berikan pada hari ini, kita menggunakan analisis Friedman. Ya, itu caranya sama, tinggal masukkan rumusnya saja. Sekarang kalau kita datanya berskala kategorial, misalnya gini, ya kita tahu. Saya dulu pernah dapat dari Prof. Puji, gitu. Beliaunya ini membuat inseminasi GAN, karena untuk inseminasi. Nah, ada 5 macam kalau tidak salah itu. Nah, 5 macam ini nanti akan dicobakan pada setiap 5 macam dicobakan pada seorang mahasiswa, disuruh menilai. Nah, ini juga berpasangan, hanya mengatakan nyaman atau tidak, layak atau tidak, begitu. Nah, akan berskala nominal. Nah, nanti kita akan menggunakan uji Cochrane, ya, itu termasuk uji Q kuadrat. Nah, dari situ. Nah, dari sini sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Halo, atau masih bingung? Mudah-mudahan tidak bingung. Nanti kalau kita masuk, tidak bingung. Insya Allah tidak bingung. Tapi biarlah sekarang gini aja ya. Nanti ingat sebagai bekal kalau kita belajar dalam SPSS. Sekarang yang kedua, ini juga ada usia namanya. Sekarang yang berikutnya, kalau data itu akan bersifat mencari hubungan. Ya. Nah, kita sebutkan tadi bahwa mencari hubungan itu ada dua, menggunakan regresi atau korelasi atau asosiasi. Asosiasi digunakan kalau datanya berskala nominal. Regresi kalau datanya interval rasio. Ordinal sebenarnya ada, tapi kita susah untuk mengerjakannya. Itu ada softwarenya sendiri. Nah, yang dinamakan regresi itu adalah mencari hubungan dengan, kita berharap karena ada satu faktor tertentu akan berpengaruh terhadap faktor yang lain. Katakan tadi kalau panjang badan bergantung pada berat badan. Ya, itu regresi ini juga ada. Lalu sering bertanya, apakah beda regresi dengan korelasi? Sering menyebutkan bahwa dalam skripsi itu regresi dan korelasi, sebenarnya kalimat ini adalah kurang tepat. Regresi itu digunakan untuk estimasi, sedangkan korelasi digunakan untuk mencari kearatan.
Nah, jadi kalau kita menentukan berat badan dari panjang badan itu adalah kita menggunakan regresi. Tapi kalau kita menentukan apakah berat hepar akan berpengaruh pada berat lambung atau sebaliknya, itu kita menggunakan korelasi. Apakah ada korelasi adalah jumlah eritrosit dengan leukosit? Bisa juga mengatakan leukosit dengan eritrosit, itu menggunakan korelasi. Ya, lalu gimana? Nah, dalam menghitung-hitungannya, kalau regresi nanti kita akan menyebutkan koefisien determinasi. Kalau korelasi kita menggunakan korelasi. Ya, ada korelasi macam-macam. Kalau di dalam parametrik itu adalah korelasi Pearson. Kalau dalam non parametrik menggunakan korelasi Spearman. Dan macam-macam lagi, ada kendal atau kendal. Kemudian kalau pada data nominal kita menggunakan uji asosiasi. Itu sudah. Nah, kita membahas pada regresi. Regresi ini kita bisa menggunakan nanti ada 2 variabel dan 3 variabel. Nah, disebut dengan ada sehingga ada regresi sederhana dan ada regresi polinom. Banyak variabel. Kalau misalnya adalah berat badan, kita mengambil oleh lingkar dada, panjang badan itu polinom. Kalau dipengaruhi satu-satu itu adalah regresi biasa. Di dalam bentuknya juga ada bermacam-macam. Ada regresi linier. Linier bisa ke atas dan bisa ke bawah. Nanti kita ulang lagi. Dan ada ke atas itu semakin banyak. Misalnya produk susu. Semakin tinggi pakan yang diberikan, semakin tinggi pula produk susu yang dihasilkan. Nah, seperti begitu. Itu namanya hubungan positif, gambarnya ke atas. Kalau gambar terbalik, semakin banyak pakan yang diberikan, hewan itu akan semakin jumlah cacing yang banyak di dalam ususnya, maka hewannya semakin kurus, berat badannya menurun. Itu adalah linier yang berlawanan. Nah, dalam uji regresi linier pun nanti ini kita tidak mengatakan kalau ini juga ada ANOVA-nya. Kalau tidak signifikan bukan berarti dia tidak ada hubungan, tetapi dia mungkin ada dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya. Sudah, saya kira ada yang ditanyakan dari sini. Nanti mohon dibaca kembali. Kalau tidak paham, silakan bertanya. Biasanya kalau menemui saya itu setelah Isya, itu silakan. Ya, saya kira. Ada yang ditanyakan dari sini? Halo? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ada? Tidak, Dok. Belum. Kurang keras. Dengar dari saya. Halo? Nah, saya akan tutup volumenya. Silakan kalau yang ada bertanya. Jadi intinya di sini saya berharap apapun yang terjadi pada data jangan takut dengan penghitungan statistik, pasti ada jalan keluarnya. Itu aja yang saya inginkan ya. Apakah nanti kalau kalian belajar dulu, apakah mungkin kok tidak ada ya di sini? Pasti ada, mungkin cuma kita belum belajar. Udah macam-macam. Bentuknya statistika itu mulai dari yang kita pelajari dari kita yang berpasangan sampai kita menggambarkan sebuah peta. Kalau kalian ikut pasti ada. Ya, jangan berkecil hati waktu skripsi, jangan tergantung seperti saya dulu itu bahwa penelitian itu bergantung pada format statistika. Kan statistika adalah alat untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian itu yang betul. Ya, nah silakan saya ditanyakan. Kemudian seperti lagi misalnya, maaf ya sambil dipikir, saya kan menggunakan uji Q kuadrat, tapi saya kan menggunakan harimau itu kan hewannya langka. Untuk mendapatkan jangankan 40, untuk mendapatkan 20 aja sudah susah. Bagaimana caranya? Ada jalan keluarnya nanti. Ya, tapi untuk pembelajaran sementara kita belajar yang ini dulu, ya. Nanti kalau dituruti itu mungkin 1 semester atau 2-3 semester belum, kita tidak akan selesai gitu, kita hanya membahas statistika saja. Jadi, nah, kita jangan lupa bahwa kita adalah calon dokter hewan, bukan calon statistikawan. Nah, di sini ditanyakan.
Silahkan. Yang penting dalam penelitian adalah medpen satunya harus benar. Ini ya. Kalau dalam pengalaman medpen satu benar, medpen dua salah, kita bisa rombak, mungkin berupa judulnya, mungkin berupa apanya, metodenya gitu. Tapi kalau medpen satu salah, medpen dua, ya kita harus ngulang dari depan. Itu biasanya begitu. Intinya ada di medpen satu. Memang tidak bersyarat, tetapi ini selalu berhubungan. Kalau kalian sudah paham landasan teori, hipotesis, maka untuk masuk penghitungan statistika adalah mudah. Tapi kalau kita belajar statistikanya, metodenya salah, semuanya salah. Gitu, ya. Seperti kalau kita akan mengambil cacing spesies, tetapi tanpa melihat di daerah kemana-mana. Nah, ini nanti bagaimana menyimpulkan. Tetapi kalau dari awal sudah dipertimbangkan, saya akan beda enggak antar daerah dengan daerah yang banyak airnya atau daerah yang kering. Nah, kita akan bisa mengerjakan nanti apa pertanyaan di situ. Karena misalnya cacing itu akan berhubungan dengan kelembapan, dengan kondisi tanah, maka kita akan bisa. Nah, nanti dalam skripsi bisa ketetapan daerah yang banyak mengandung air dengan daerah yang tidak kering, kemudian daerah pantai yang airnya asin, apakah sama? Kita menduga karena cacing itu tidak bisa hidup daerah asin, mana gitu ya. Maka hasilnya pasti berbeda. Nah, seperti itu yang saya berharap seperti begitu. Jadi bukan hanya sekedar prevalensi atau kasus. Ini, supaya ada maknanya di dalam penelitian. Silahkan kalau ada yang bertanya. Saya kali. Nah, silakan. Ada yang menanyakan? Dok, Ya, silakan. kalau misalnya kita mau bikin penelitian temanya prevalensi, Dok. Judul awalnya. Itu nanti yang kita pakai penelitian apa? Cara ngitungnya yang mana ya, Dok? Kalau kalian menggunakan prevalensi itu kan rumusnya kan hewan yang sakit dibagi dengan hewan yang berisiko. Iya kan? Kalau hanya menggunakan prevalensi saja, maka statistika itu tidak berbunyi. Penelitian tidak berbunyi. Kita hanya mengatakan bahwa kasus misalnya salmonella itu 20%. Gitu kan ya? Nah, apa mana 20% ini? Kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Beda lagi kalau kita modifikasi. Misalnya gini ya, ada di daerah tadi katakan saya Banyuwangi Selatan dan Banyuwangi Utara. Apakah ada bedanya? Sama-sama menghitung prevalensi. Apakah ada perbedaan prevalensi? Berapa kasusnya lebih banyak mana? Berapa kalinya antara Banyuwangi Utara dengan Banyuwangi Selatan? Nah, itu baru kita berbunyi. Itu kita menggunakan uji Q kuadrat karena kita menghitung berapa yang sakit dan berapa yang berisiko sakit. Itu pakai Q kuadrat. Ya, silakan. Ada lagi yang belum paham? Paham? Berarti dimodifikasi ya, Dok? Nggak bisa itu aja. Ya, kita berpikir modifikasi. Soalnya nanti kalau kamu menghitung hanya prevalensi 70%, nanti kamu saya tidak yakin kamu bisa menulis hasil itu dalam 3 lembar. 1 lembar itu susah sekali. Tetapi kita bermain-main dengan membandingkan bisa, gitu ya. Misalnya sapi dipengaruhi jenis kelamin, dipengaruhi apa lagi, bangsa lagi, ada enggak dia perbedaannya. Itu kita bisa berbicara banyak. Jadi kalau kita membuat skripsi, paling tidak kita punya 2 tabel atau 3 tabel. Itu kita bisa bicara banyak. Nah, seperti yang dari pengalaman, kalau misalnya dalam skala ordinal gitu ya, degenerasi, nekrosis itu dijumlah. Jadi satu tabel kita agak susah. Kemarin ada mahasiswa kakak kalian tuh di Surabaya, dia meneliti, saya nggak tahu, pokoknya ada di rasio antara depresi dengan criminal center. Jadi kan satu datanya. Saya mengatakan jangan nanti kamu tidak bisa bicara. Tapi ketika mengatakan tiga-tiganya diuraikan semua, maka kita akan bisa mengatakan, oh kalau depresi saja berbeda nyata. Mungkin ya kalau luas criminal center tidak berbeda nyata, tapi kalau rasio berbeda nyata. Contoh yang paling mudah kalau kita mengatakan penelitian mengenai performa ayam, itu sebaiknya 3 itu satu pasang. Jangan tiba-tiba konversi pakan. Temannya lagi mengambil konsumsi pakan, temannya lagi mengambil pertambahan berat badan. Itu nanti agak susah. Tapi kalau ketika 3 itu jadikan sehari seorang mahasiswa, kita akan mengatakan, oh konsumsinya berbeda kita. Tetapi pertambahan berat badannya tidak berbeda. Sedangkan pada konversi pakannya berbeda. Nah seperti begitu nanti ya. Itu kalau cara kalau kata membuat skripsi. Oke, ada lagi? Silakan. Jangan satu kalau bisa. Ada apanya di sana? Karena penelitian itu kan berangkat dari permasalahan kan.
Ada apa di sana? Mengapa bisa begitu? Kalau prevalensinya berapa ya? Kalau itu nggak bisa mengatakan tadi ya. Kalau perbanding, oh ternyata di daerah sana itu, katakan tadi, cacingnya lebih banyak, investasi cacing lebih banyak daripada Banyuwangi Utara dengan Banyuwangi Selatan. Mengapa begitu? Nah, kalau berbeda, kalian bisa menjawab daerah selatan itu mungkin daerah lembab, mungkin daerah banyak air, sedangkan pada daerah utara mungkin daerah pesisir yang kering. Nah, bisa begitu nanti. Kalau kita membandingkan berapa kejadiannya, misalnya 3 kali daripada Banyuwangi Selatan, 3 kali dari Banyuwangi Utara. Nanti prevalensi otomatis akan berkeluar sendiri nanti datanya, gitu ya. Dok, Silakan. terus misalnya kan kita udah bikin penelitian, terus kita mau jadiin jadi yang deskriptif, itu ada tekniknya nggak, Dok? Dalam penyusunan kata-katanya gitu. Oh, kodoknya begini. Data hanya disajikan dalam bentuk deskriptif itu bisa hanya dalam bentuk rataan dan dalam bentuk frekuensi. Kalau tadi itu deskriptif aja. Kamu ceritakan data itu apa adanya. Misalnya rataannya, kalau misalnya yang ada di Banyuwangi kalau frekuensi ada 10%, di sebelah selatan ada 30%, itu deskriptif namanya. Tetapi kalau kita masuk kenapa bisa begitu beda enggak itu? Nah, itu masuk analitik. Jadi datanya disajikan dengan deskriptif dalam bentuk frekuensi untuk mengetahui perbedaan antara dua lokasi tersebut dilakukan dengan uji Q kuadrat. Itu kata-katanya begitu kalau dalam skripsi. Yang saya temukan begitu. Ada lagi? Kasih, Dok. Iya, sama-sama. Saya tindakan lagi. Ada kan? Kalau belum ada, nanti dibaca dulu yang dari saya itu. Sudah saya berikan dengan tabelnya sekali. Kalau membaca tabel, sudah bisa kan membaca tabel? Halo? Sudah diajari sama Dokter Tali? Halo? Halo? Tabel yang mana ya, Dok? Tabel statistik itu kan ada. Nah, cara melihat tabel tes statistik itu ada. Sudah saya lampirkan di situ nanti. Bagaimana cara melihat tabel F, dari mana tabel E, dan bagaimana tabel Q kuadrat. Sudah bisa cara melihatnya. Memang kalau kita mau yang mudah ya ada Excel ya bisa. Tapi bagaimana manualnya gitu. Bisa tahu? Sudah diajari sama Dokter Tawi. Misalnya F tabel pada DB 3, DB 320 0,5 X gitu. Bisa? Halo? Coba dibukain dari saya nanti. Nanti kalau belum tanyakan ke kontingnya. Ya, tadi sudah saya bagi sudah saya kirimkan ke sana lewat WA. Mudah-mudahan sampai. Sudah? Kalau belum saya bukakan. Halo? Bagaimana? Sudah? Mungkin bisa dibukakan lagi, Dok. Oke. Ya. Kalau Pak
Efeknya ada di sini saja. Bentar ya, kok lama. Belum keluar. Gimana cara keluar dari kok? Maaf, saya kalau responding ini. Maaf, punya saya masih muter-muter ini. Oh, nggak bisa ya. Ini nggak bisa punya saya nih, masih muter-muter ini. Saya belum keluar, Dok. Belum, Dok. Masih muter punya saya nih. Atau mungkin filenya nanti dikirimkan ke komtingnya aja, Dok. Nanti biar Apanya? bisa dibuat Tabelnya. filenya. Iya. Tabelnya dan modulnya sudah saya kirimkan ke komting tadi pagi. Sudah semua? Halo? Belum, Dok. Dikirimkan? Belum sampai? Saya kirimkan Belum, lewat WA. Belum diterima? Belum, Dok. Untuk Banyuwangi belum. Belum Banyuwangi belum.
Yang ada gambar kudanya itu tuh siapa tahu ini? Yang ini. Udah kok. Iya, belum masuk, Dok. Oh, belum masuk. Tapi sudah nanti tunggu aja. Ini sudah di tempat saya sudah masuk, sudah nyampe dengan tab versinya sekalian ini. Nah, ini nanti dilihat lagi ya. Sudah masuk dua-duanya. Modul analis varian dua arah dengan tabel statistika judulnya. Coba kalau temannya yang lain saya diberi nomornya, nanti saya masukkan. Baik, Jadi Dok. tidak tergantung pada komting. Ya. Siapa gitu? Tapi ini sudah. Nah, ini kelas Banyuwangi pukul 7 sudah. Ini saya masukkan. Ya, yang masih loading. Nanti ya, nanti kalau belum keluar nanti saya diberitahu lagi. Oke? Ya, Dok. Ya, kalau sudah kita sampai di sini, mohon maaf kalau ada kalimat kurang berkenan dan kalau kurang paham silahkan bertanya. Kalau silahkan saya membuka waktu setelah sholat isya biasanya begitu. Nanti saya diberitahu ya. Saya biasanya membuka HP jam-jam segitu. Kalau sudah tidak ada, mudah-mudahan kita bertemu di depan dan kita ulangi lagi nanti. Kita bagi dari kelompok dibagi menjadi ada 4 topik yang kita pelajari dibagi menjadi berapa mahasiswa. Nanti kita berlima di topik nanti kirimkan ke saya. Oke, jadi tidak usah UTS mulai dari besok atau sekarang sampai waktunya nanti setelah akhir UTS. Oke, waktu nilai masuk itu. Kita berharap mudah-mudahan tidak ada yang mengulang pada medpen. Terima kasih buat yang begitu. Ya rasanya aneh kalau ada mahasiswa dokter Newa tidak lulus gara-gara statistika. Itu hanya jelek, itu rasanya aneh karena itu dikatakan penting ya penting, dikatakan tidak penting ya tidak penting ya begitu dah. Tapi dalam apapun juga kita melewati itu. Itu pun juga nanti ada gunanya kalau kita mengambil keputusan barangkali mungkin ada yang menjadi manajer atau pimpinan. Gitu ya. Mohon maaf, kita akan bertemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.